Kalau menjahit sebenarnya kalau menjahit semenjak masih SD aja menjahit udah bisa, umur 10 tahun udah bisa jahit. Kalau mengenai kerja sebenarnya ya kalau orang kerja tanpa ijazah itu yang enak itu jadi penjahit. Makanya jangan meremehkan, kalau nggak ada penjahit orang nggak bisa pakai baju, nggak bisa pakai kaos gitu. Begini ya, kalau untuk bertahan hidup ya untuk ke depan itu apapun pekerjaannya kita tuh harus menyukuri. Nama saya Bapak Udin ya. Ya, profesi saya ya menjahit begini, permak keliling gitu. Permak keliling ya Pak ya? Iya, permak keliling dari komplek ke komplek gitu ya. Dari ya yang paling sering jadi Taman Geraha Asri ini gitu. Udah nggak ada ya Pak? Ada hari Jumat. Oh, hari Jumat libur ya? Hari Jumat libur. Kalau hari Sabtu Minggu masuk. Kalau profesi menjahit itu 30 tahun. Udah tahun 90-an aja udah mulai jahit. Kalau menjahit sebenarnya kalau menjahit semenjak masih SD aja menjahit udah bisa, umur 10 tahun udah bisa jahit. Dari turun menurun dari saudara gitu menjahit. Karena di rumah tuh banyak mesin gitu ya. Jadi kadang-kadang baru pulang sekolah aja ya jahit akhirnya ya masih kecil juga udah bisa menjahit gitu. Pekerja keras lah bisa dikatakan gitu. Karena bisa dikatakan orang tua nggak mampu gitu ya. Jadi kita tuh apa boleh buat gitu ya, mau tidak mau ya harus sambil cari duit gitu. Tapi alhamdulillah gitu ya, mengenanya duit itu ya dari merantau ke Jakarta juga lama gitu. 7 tahunan Jakarta tuh di konveksi gitu. 2004 sampai 2011 itu Jakarta itu. 2011 mulai mermak gitu di Geraha ini. Semenjak 2011 sampai 2023 12 tahun mermak. Dari komplek ke komplek aja permak lepis, enggak satu tempat. Di sini juga kadang-kadang di GPA gitu. Tapi seringnya di Geraha gitu. Kalau bisa dikatakan nggak kebayar lah, untuk bayar kontrakan kan mahal itu. Kontrak tuh satu tempat aja itu 10 juta 12 juta per tahun itu. Iya sih. Kalau untuk ginian kan ya aman, uangnya juga ya, hasil kecil besar gitu ya langsung dinikmati gitu sama keluarga gitu. Kalau mengenai kerja sebenarnya ya kalau orang kerja tanpa ijazah itu yang enak itu jadi penjahit. Kalau bukan menjahit itu kayak misalnya buri bangunan itu kan bisa dikatakan kan waduh itu keras gitu. Kalau menjahit itu ringan, seni ya. Karena apa yang namanya penjahit itu dimanapun pasti orang membutuhkan gitu. Bisa dikatakan ya omong kasarnya nggak bakal bisa kelaparan gitu. Karena usaha itu yang paling enak tanpa ijazah itu menjahit. Paling enak itu beneran. Menjahit mah apalagi yang udah berkelas itu. Bisa dikatakan kan penghasilan tuh lebih-lebih dari orang-orang yang berdasi. Iya kalau penjahit. Makanya jangan meremehkan, kalau nggak ada penjahit orang nggak bisa pakai baju, nggak bisa pakai kaos gitu. Itu harus bersyukur ada orang yang bisa menjahit gitu. Karena orang pasti membutuhkan gitu. Ya tawarkan jasa kepada kayak yang membutuhkan itu, tapi kita mengasih yang sesuai yang diinginkan orang yang mau membutuhkan kita. Ibarat mau bikin mermak gitu ya, nih modelnya kayak begitu, sanggup nggak? Sanggup. Mau tidak mau kita harus dikerjain gitu semaksimal mungkin gitu, biar pelanggan tuh nggak kecewa, puas, yang ya bayarnya juga kan puas juga gitu. Kadang-kadang kan banyak penjahit juga mau tapi ngerjainnya itu nggak sanggup. Ada penjahit juga, karena apa? Bisa dikatakan orang nggak sanggup itu berpengalamannya nggak ada. Pengalaman banyak penjahit, tapi cuman bisa menjahit doang. Kadang-kadang turunan dari konveksi kampung langsung permak lepis, akhirnya permak di komplek-komplek begini pada gagal tuh banyak. Gitu. Karena pengalamannya tuh belum luas. Kalau permak lepis itu harus pengalamannya yang luas, penjahitnya harus serba tahu, harus serba bisa, harus rapi gitu. Karena apa? Karena orang-orang membutuhkan jasa kita tuh harus inginnya yang bagus gitu, yang sesuai keinginannya. Kadang-kadang kan banyak yang gagal permaknya, karena permak lepisnya menjahitnya kurang berpengalaman, nggak bisa tapi memaksakan gitu. Misalnya mermak baju gitu, padahal dia belum pernah ngalamin mermak baju, tapi dia ambil memaksakan, akhirnya kan gagal. Kalau berpengalaman bikin baju, oh begini, biar enak dipakainya begini, itu harus pakai trik juga, harus pakai banyak belajar. Sama kayak sekolah, kayak kalau misalnya permak lepis itu ibarat itu kerjaan dokter. Dokter kan bedah.
Dokter bedah itu kan permak kayak kalau dokter ke orang, kalau permak lepis ke pakaian. Apa ini? Oke siap. Masih ya? Masih lah. Karena ya profesi saya penjahit, walaupun usia kita tambah tua juga pasti masih menjahit gitu. Karena mempertajam, memperbaik, memperbisanya yang belum bisa, gimana caranya biar bisa, yang udah bisa dipertahankan gitu. Sama aja pekerjaan orang-orang, semua orang begitu pasti. Yang misalnya yang udah bisa dipertahankan, yang belum bisa digali, dicari gitu. Biar sampai gimana gitu. Kalau bahasa mau tambah tua, tambah tambah bagus pekerjaannya, tambah makar gitu, paten gitu, ya gitulah. Semua juga pasti keinginan begitu. Mengenai penghasilannya juga tadinya nggak seberapa, biar ya gini gitu. Pastilah tujuan orang pasti ya kerja tuh untuk keluarga biar berubahlah gitu. Ya begitulah pasti keinginan orang tua ya. Walaupun bapaknya pekerjaannya begini, anak melebihi dari kita gitu, usahanya apanya gitu. Tapi menurut bapak begitu, kalau kerja tanpa ijazah itu yang lebih ringan itu menjahit. Kalau misalnya tanpa bisa menjahit, susah. Paling jadi buruh bangunan ya. Sekarang Ucup ya, mau kerja jadi pabrik aja harus nanya ijazah. Sedang bapak kalau lulusan cuma SD, nggak bisa apa-apa kan? Iya lulusan SD bapak. Karena apa? Dalanya kan orang tua nggak mampu di kampung kebanyakan. Jangankan untuk ngebiayain sekolah sampai tinggi-tinggi, kadang-kadang SD aja nggak kurusan gitu kan, orang nggak mampu dulu ya. Jadi kita tuh udah belajar menjahit tuh mandiri. Oh mau ngembangin, inginnya ngembangin mau gitu. Kalau saya kalau punya modal ya, keinginan bapak tuh bikin tempat, mau bikin desainer gitu, kayak bikin baju-baju dijual di tempat gitu. Bapak yang ngelola, punya karyawan gitu, mau juga sih. Untuk bekal hari tua tuh biar agak ringan gitu. Ya bapak yang anak yang orderin, bapak yang ngasih pola-pola begini gitu ya, bisa ada karyawan 2 atau 3 gitu. Ada juga keinginan begitu. Pengen lah biar di rumah nggak usah keliling beginian berat di rumah tapi menguntungkan duit gitu. Mau lah, siapa yang nggak mau. Tapi kendalanya kan modal ya. Kan modal nggak cukup 1 juta 2 juta, itu ratusan juta itu bukan gituan tuh. Banyak teman-teman juga yang pada sukses begitu, tapi modalnya kan ratusan juta. Kalau teman-teman banyak orang tua yang bisa dikatakan kan mampu, atau jual tanah, atau jual kerbau gitu. Kalau saya kan semenjak kecil nggak punya orang tua kalau saya begitu. Kalau mau ngomong-ngomong, saya semenjak umur 11 tahun udah nggak punya orang tua laki-laki. Kerja keras karena dari kecil aja saya tuh udah yatim gitu. Kalau bapak udah yatim umur 11 tahun tuh udah nggak punya orang tua laki-laki. Begini ya, kalau untuk bertahan hidup ya, untuk ke depan itu apapun pekerjaannya kita tuh harus menyukuri. Pertama-tama tuh harus banyak-banyak bersyukur. Walaupun kerjaan itu berat, gajinya sedikit, daripada kita nyari gaji besar tapi nggak bisa kerja, walaupun gaji sedikit kita harus disyukuri, dijalanin aja. Urusan bisa atau tidaknya untuk ke depan mencari besarnya, penting itu aja dijalanin dulu. Insya Allah lah orang itu nggak bakal bisa kelaparan. Kalau kita kalau mengenai rezeki kan kita harus tahu Allah yang ngatur gitu. Makanya kita harus tahu itu urusan rezeki itu Allah. Walaupun kita kerja keras siang malam, kalau Allah belum ngasih kita kaya nggak bakalan kaya. Yang penting kita tuh harus banyak-banyak bersyukur. Itu pertama itu harus itu. Kalau orang itu kalau ingin sukses gitu ya, ya satu harus bersyukur. Kedua itu yang namanya sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Yang keduanya itu harus meminta sama Allah. Jangan minta sama teman, sama orang tua, sama Allah mengadu tuh. Itu harus itu. Jangan curhat sama tetangga, curhat sama Allah. Misalnya sholat tahajud, sholat hajat, sholat duha, itu minta. Itu insya Allah lah, itu kunci kesuksesan untuk masa depan anak muda. Insya Allah itu. Iya, kalau kita minta sama orang tua pasti bosan. Kita minta sama teman-teman baik juga pasti bosan. Kalau kita minta sama Allah nggak ada bosan-bosannya kalau Allah itu. Malahan Allah lebih baik sama kita kalau kita selalu minta setiap doa. Iya, itu aja kuncinya deh. Yang penting kalau kita punya kerja, apapun kerjaannya harus disyukuri. Iya, jangan nyari-nyari yang gaji besar nggak dapat, yang kecil yang penting dapat gitu. Ya, gitu. Iya gitu. Kalau untuk cara bapak mau begitu aja, simple ya aja gitu. Kalau kita ingin sukses, jangan kita tuh sering minta-minta sama orang tua, mintalah sama Allah, berdoa. Insya Allah.
Itu hablum minallah hablum minannas. Ya harus kita berbagi sangka di Allah, harus berbagi sangka di manusia. Iya, jadi begitu aja. Kunci Bapak begitu. Kalau kita ingin sukses, ya itu aja dijalankan itu. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Kalau kita mau curhat, mau mengadu sama Allah. Sama teman ada ingkarnya, sama orang tua ada bosennya. Gitu. Kalau sama Allah nggak bakalan bosen-bosen. Insya Allah. Kunci pertama itu. Harus sama Allah gitu. Apa aja kita punya keluhan ini, Allah coba dibukakan jalan keluarnya. Punya masalah ini, Allah tolong dibukakan jalan keluarnya gimana. Itu aja lah. Yang penting jangan lupa sholat 5 waktunya itu. Jangan kita berdoa sholatnya kagak, tidak bisa. Karena sholat itu kunci itu. Iya benar. Kunci sholat itu. Tiang agama. Iya, tiang agama. Karena apa? Besok di akhirat juga nanti yang ditanyakan kan mengenai sholat. Bukan hanya kamu punya hartanya, enggak. Kamu punya anaknya, enggak. Kamu sholatnya bener nggak? Gitu. Udah kita cukup. Udah gitu. Your head is full of dreams. Tears are a proof of failure. You just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. Terima kasih untuk semua yang telah menyaksikan video dari kami. Mungkin hanya ini saja yang bisa kami sajikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next semester and Goodbye.